tingkatkan iman kalian. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Illallah, illallah. Masukkan ke dalam hati. Ma fi qalbi ghairallah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Istri jangan masuk hati, suami jangan masuk hati, anak jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Dua saja sifat orang beriman, sabar, syukur. Sabar, syukur. Dapat perkara yang disukai, bersyukur. Dapat perkara yang tidak disukai, bersabar. Dapat harta yang banyak, bersyukur. Kurang harta, sempit rezeki, bersabar. Diberi kesehatan, bersyukur. Diberi penyakit, bersabar. Diberi istri cantik, bersyukur. Diberi istri pas-pasan, bersabar. Ya, dua-duanya baik, Pak. La ilaha illallah. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah clue kehidupan di dunia. Sederhana saja, Pak. Kenali Allah, taati Allah, takuti Allah. Nah, jadi kalau kita mau tahu iman kita hari ini, lihatlah keadaan kita menghadapi masalah ini dengan cara apa hari ini. Logika. Kekuatan akal apa yang didapatkan? Masalah bertambah runyam, ekonomi kita bersambah hancur. Nah, maka hadirin sekalian, kita harus yakin dengan janji Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah berjanji, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena popularitas. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Karena Allah mampu membahagiakan kita dengan asbab atau tanpa asbab. Allah berkuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Allah mampu membahagiakan kita dengan rumah atau tanpa rumah. Allah mampu membahagiakan kita dengan mobil atau tanpa mobil, dengan motor atau tanpa motor, dengan suami atau tanpa suami, dengan istri atau tanpa istri, dengan anak atau tanpa anak, dengan teman atau tanpa teman. Allah mampu membahagiakan manusia hatta di dalam api sekalipun. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sama Namrud. Ditanya sama orang, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dia katakan, ketika aku dibakar. Ya. Hari ini kita tinggal di ruangan ber-AC, di rumah mewah, tapi tak bahagia. Mengeluh terus hidupnya. Tak yakin dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah, bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini panggung sandiwara hadirin sekalian. Apa beda dunia dengan akhirat? Apa, Pak? Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selamanya. DS, HS. Maka di mana-mana saya tulis dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Karena hari ini umat Islam tak mengerti, tak berpikir akan perkara ini. Kita nggak lama di dunia ini, Pak, sebentar saja. Kaya kita hari ini nggak lama itu kekayaan. Miskin antum nggak lama itu kemiskinan. Sehat sekarang nggak lama kesehatan. Sakit nggak lama penyakit. Susah nggak lama kesusahan itu. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat,
tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Hanya Allah yang berkuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Tingkatkan iman kalian, bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Illallah, illallah. Masukkan ke dalam hati. Ma fi qalbi ghairallah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Istri jangan masuk hati, suami jangan masuk hati, anak jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Dua saja sifat orang beriman, sabar, syukur. Sabar, syukur. Dapat perkara yang disukai, bersyukur. Dapat perkara yang tidak disukai, bersabar. Dapat harta yang banyak, bersyukur. Kurang harta, sempit rezeki, bersabar. Diberi kesehatan, bersyukur. Diberi penyakit, bersabar. Diberi istri cantik, bersyukur. Diberi istri pas-pasan, bersabar. Ya, dua-duanya baik, Pak. La ilaha illallah. Maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, inilah clue kehidupan di dunia. Sederhana saja, Pak. Kenali Allah, taati Allah, takuti Allah. Ya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya teman-teman sekalian, kalau mau bertaubat tuh sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Musibah itu, bencana itu hadir mulia. Musibah itu bukanlah tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir. Bukan itu musibah. Musibah itu adalah ketika satu orang mati tanpa iman. Musibah itu ketika orang mati sementara kehidupannya tidak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan mencintai dunia. Maka sebelum kita mati, Bapak Ibu sekalian, please berangkatlah. Berangkat mentaati Allah. Hijrah. Gerakkan kaki, gerakkan tangan, gerakkan fikir kita. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Insyaallah ya. Cari kekuasaan, silahkan politikus. Dapat kau kekuasaan, gunakan bantu agama Allah. Hati-hati, Pak. Dunia ini tipu-tipu saja. Pengadilan dunia bukanlah pengadilan sesungguhnya. Di dunia menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Di mana pengadilan nanti? Di akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Hai orang-orang jahat, hai orang-orang zalim, lihatlah. Boleh kalian tertawa terbahak hari ini, menindas orang-orang baik, menzalimi orang-orang baik, tapi nanti di akhirat Allah akan lihatkan apa yang terjadi. Yang baik-baik kita doakan Allah muliakan dia dunia akhirat, Allah berikan kesehatan. Yang tidak baik, yang jahat-jahat, kita doakan Allah beri hidayah. Beri hidayah. Kemudian dia dengar ini, dia dengar majelis ini. Ya. Nah, maka hadirin sekalian, kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah ada janji Allah. Di dalam sunnah ada kemuliaan, ada kesehatan. Coba kalau kita hidup dengan cara sunnah Nabi, Pak, insya Allah Allah beri kesehatan. Ya, Allah beri kesehatan. Tapi bukan berarti orang sakit tapi ini nggak sunnah nih, bukan begitu. Ini ujian. Asbab ini macam-macam. Nabi Ayub itu sakit, Pak, tapi itu ujian dari Allah. Bukan karena kesalahan beliau. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan kepada kita Allah mampu membahagiakan meskipun sakit. Itu Nabi Ayub sakit, bukan susah. Kita tidak mengerti kenikmatan macam apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub ketika sakit, sehingga istri menangis-nangis doa minta kepada suaminya, wahai suamiku, engkau kan Nabi, berdoalah supaya diberi kesembuhan. Nggak mau, nggak mau.
Jadi Allah mampu memberikan kebahagiaan di dalam penyakit, Allah pun mampu menyusahkan ketika badan ente sehat.